buat kalian semua yang udah kangen sama kami, yang banyak ya di nge-DM kita ya. Ke komen-komen kita juga banyak, apa nama dia ada lagi, apa nama dia ada lagi. Ya udah kita hadirkan sekarang kan. Awal-awal kan kita nggak ditanyain malah ya kan. Awal-awal acara apa ini? Acara apa ini? Ya. Tapi ternyata setelah kita keluarkan strategi Jitu di video terakhir, bam, langsung pada nanya lagi kapan media ini akan ada ya. Oke, tahan Pak, masih banyak nih. Next. Wih, terus harus taman kayak nonton terus ya. Kata membalik sama dia, Gulam Ahmad juga seorang bukannya memperbarui malah berbohong, yaitu mengaku menyaksikan gerhana bulan pada awal Ramadan. Teman SMP saja akan mengerti bahwa gerhana seperti itu mustahil terjadi. Mari keluar dari jebakan kebohongan membalik sama dia. Wah, luar biasa. Tahan, Paris tahan. Jebakan Batman ya. Kita ada di games. Kamu payahi. Iya. Kita Tajong. Kayaknya udah ada anak beda ini kayaknya. Kayaknya udah lama gak syuting ini. Bulan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik lagi bersama Ahmedia di season 2. Ya. Oh iya. Aduh, biasa ya. Kalau baru belum ini ya. Agak lupa itu tagline-nya ya. Maaf ya. Kita kembali lagi di Solim. Masya Allah, aduh belum pada makan ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, sobat muslim dimanapun berada, kita sekarang masuk di season 2 ini. Kita kembali lagi untuk memberikan ilmu pengetahuan buat kalian semua yang udah kangen sama kami, yang banyak ya di nge-DM kita ya. Ke komen-komen kita juga banyak, apa nama dia ada lagi, apa nama dia ada lagi. Ya udah kita hadirkan sekarang kan. Awal-awal kan kita nggak ditanyain malah ya kan. Awal-awal acara apa ini? Ya. Tapi ternyata setelah kita keluarkan strategi Jitu di video terakhir, bam, langsung pada nanya lagi kapan media ini akan ada. Ya alhamdulillah kita sudah ada sekarang ya di sini. Baik, pastinya di episode yang season 2 ini yang pertama yang kita undang ini ya sudah pasti bintang tamu yang sudah beberapa kali trending topik supaya kita juga naik dulu untuk di episode pertama season kedua ini. Di depan saya sudah ada Pak Abdur Rahim, saya lupa sampai lupa aja. Satu napas. Enggak, bukan lupa, maksudnya kan kita jarang ketemu saya sudah sibuk berkhidmat kemarin. Masya Allah. Ya, tapi sekarang nanti kita bahas itu ya. Nah ini ada lagi Pak Dian. Assalamualaikum. Gimana sih? Ali. Oh iya bener Ali. Punya nickname masing-masing. Ini apa? Ini apa emang nickname-nya? Tuh beliau nggak tahu. Pak Joy. Oh iya sih Pak Ali. Aduh. Saya jet lag Pak. Saya udah berapa lama nggak syuting ya? 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan? 6 ya 6. Ya aduh. Jadi udah lama nggak syuting. Jadi agak-agak lupa sedikit mohon maaf ya Pak ya. Gitu. Tapi sebelumnya Pak, ini yang harus kita saya ceritakan nih ke Bapak. Banyak efek dari Ahmedia ini buat kehidupan saya gitu. Terutama saya habis operasi Pak. Nah, saya pengangkatan kantong batu empedu gitu. Itu hikmah buat saya gitu. Dihilangkan. Ternyata teman-teman pada jenguk saya dan ternyata mereka scare itu sama saya ya. Lalu setelah kayak saya baca juga komen-komen gitu ya dari Ahmedia gitu, banyak yang
kapan ya media ada, ya memang ada head comment-nya. Kalau head comment-nya nanti kita bahas ya. Tapi ada juga yang bilang kapan ya media ada lagi, jangan cuma di bulan puasa aja gitu. Terus-terusan dong ada lagi gitu. Jadi ya udah kita adain sekarang gitu. Nah, sebelum saya bertanya pendapat Bapak tentang season kedua atau setelah season 1, saya akan mengajak Bapak untuk mengucapkan mubarak kepada Kait Sindang Barang, Pak. Ya. Karena saya sudah tidak menjabat sebagai Kait Majelis lagi. Mubarak ya untuk Kait. Kebetulan dia adalah Kait Majelis Sindang Barang ini salah satu kru di Media. Gitu. Mubarak Pak Kait ya. Mubarak. Aduh, lepas nih tanggungan. Alhamdulillah buat Kait yang lama dan mubarak buat Kait yang baru. Betul. Biar dia merasakan Pak berkhidmat di jemaat seperti apa. Baik, Pak. Nih. Oh iya, sebelum saya ke Pak narasumber, mungkin kalian juga kru nggak tahu ya. Saya punya surprise buat kalian juga. Mau tahu nggak, Kru? Kita ada di segmen Asbak. Nggak tahu kan sebenarnya belum ada briefingan. Apa Asbak? Asal tebak. Nah. Nggak pada tahu. Emang sengaja ini surprise. Ini bukan buat boleh sih kalau narasumber mau ikutan. Kalau nggak apa-apa. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Apel apa yang ngeselin? Ada yang tahu nggak? Apel apa yang ngeselin? Apel pagi. Salah. Itu apel. Salah. Tahu nggak? Kan asal tebak kan? Iya asal tebak tapi salah. Salah. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Enggak, nyerah. Apel apa yang ngeselin? Apel lagi kalau bukan kalian. Kita tes ya sekali lagi. Pasti Pak Mubda ini sama Pak Dian ini kan tahu lah pernah belajar biologi kan. Nah kita tanya nih, Pak, ikan bernafas dengan apa Pak? Dengan insang. Insan Bapak? Iya. Oh, salah ternyata. Ikan bernafas dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan namanya juga Asbak ya? Mencoba, asbak, asal nebak. Ya masalah lah. Biar seru-seruan aja. Nanti akan ada tuh di segmen yang selanjutnya. Akan ada terus. Iya pasti. Bapak-bapaknya. Lihat dari Instagram. Pak. Komen dah. Iya, Pak Mubda dan Pak Dian. Kita sekarang ada di Media Season 2 ya, di episode pertama. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin dari Pak Mubda dulu nih. Gimana Pak setelah melihat tayangan season 1 nih semua review kemarin, menurut Bapak apa ya tanggapan Bapak terkait acara yang kita buat ini, lalu kedepannya menurut Bapak kita di season 2 ini harus seperti apa gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dari sisi kreatif bagus ya. Terus satu yang pertama, yang kedua dari pembawaan juga membawa dengan kekinian. Jadi salah satu mungkin minat dari anak-anak muda. Terus yang ketiga juga kreator dan juga berbagai apa istilahnya momen-momen acara juga cukup bagus ya. Jadi tidak monoton gitu ya. Ya ini yang mungkin saya lihat di season yang awal. Itu ada sisi-sisi yang seolah wah gitu ya. Apalagi apa tadi pagi apa namanya? Pagi. Saya nggak pagi. Ya. Saya udah lupa. Jadi ini salah satu kreator-kreator yang perlu dilanjutkan gitu. Tetapi ada satu masukan buat tim kru ya. Salah satunya mungkin ada beberapa yang gonta-ganti. Kalau menurut saya sih harusnya bukan diganti, ditambah. Saya lihat mungkin karena memang perlu ada keseriusan gitu ya. Ini salah satu ajang untuk segala hal untuk mencapai puncak sesuatu itu kan ada keseriusan. Semua juga harus serius gitu betul, ya. Betul. Tapi sambil santai ya. Kayak pembawa acara itu ya, santai tapi serius. Sebenarnya ini bukan ganti Pak. Jadi alhamdulillah kita malah nambah kru ya. Nambah kru 4. Nah, cuma memang ini muka-muka baru. Nah, yang lamanya ini memang disembunyikan ya. Bukan sedang sakit Pak. Jadi ini yang backup. Memang mereka sedang backup gitu. Intinya pada dasarnya harus nambah, jangan berkurang. Terus yang kedua juga
dari maaf ini mungkin agak on air ya. Iya, iya. Alat-alat juga perlu disiapkan. Mohon mudah-mudahan ada donatur-donatur yang Amin. Ya amin. jangan sampai kita meminjam gitu. Iya. Sangat aduh prihatin sekali kalau menurut saya ya. Nah itu mungkin mudah-mudahan terdengar dari mancanegara, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang enggak perlu lah saya ada satu orang untuk kamera ini, untuk orang ini ya. Insya Allah Tuhan akan kasih. Itu aja Pak dari saya. Kita nggak briefing ya Pak sebelumnya. Itu dari Bapak pokoknya. Satu berapa? Gimana Pak Dian? Kalau menurut saya sih ngomongin agama itu ya gak harus serius, ya santai, tapi tidak melenceng juga dari koridor kesantaiannya itu gitu ya. Artinya sih sersan gitu ya, santai tapi serius. Kemudian mungkin terus kemudian selain kita ngomongin agama dengan santai juga tentu banyak warna-warna baru yang perlu kita sampaikan gitu ya. Terutama mungkin sekarang ini kan konsumsi kita ini kan sudah lebih pintar dari kita malah gitu kan. Penonton kita itu malah lebih pintar dari kita sebenarnya malah gitu kan. Makanya kita harus tentu menyajikan konten-konten juga menarik yang bisa penasaran anak-anak muda gitu dan wadah Ahmadiyah ini saya kira perlulah untuk saat-saat sekarang begitu. Yang penting tetap sersan. Serius tapi santai. Tolong dicatat ya. Supaya bisa jadi jokes selanjutnya. Iya Pak, betul sekali. Memang ya kita ngebangun Ahmadiyah ini ya. Bukan mendirikan Ahmadiyah ini. Waktu itu ya sekilas saja ceritanya. Waktu itu memang saya terpilih menjadi kait majelis gitu. Mendapat tugas tersebut. Lalu saya mendatangi anak-anak gitu ya, khususnya yang memang jarang ke masjid segala macam. Dan maksudnya ini juga saya sambil cerita ke Bapak, bahwasannya ternyata anak-anak muda LG ini, menurut saya bukan kita harus menggurui dalam artian secara rohani, karena saya yakin anak-anak LG ini di rumahnya saja sudah ditarbiyati oleh orang tuanya, tahu dia jemaat tuh seperti apa. Betul. Justru pandangan saya Hudam LG ini kita dekati secara dari segi pola pikir, mindsetnya, kamu butuh apa, butuh wadah apa. Nah itu yang bisa menarik mereka, bukan malah digurui. Kalau digurui mah saya yakin di rumahnya juga udah sama orang tuanya, oh kamu harus ke masjid. Itu udah pasti saklek ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya dulu seperti itu mengalami gitu. Nah menurut saya kalau kita narik Hudam LG gitu, kita menggurui secara rohani bla bla, ya itu sama-sama aja, mereka juga akan ya udah gitu. Menurut saya sih gitu Pak. Kalau pandangan saya sih yang LG itu diajak mereka yang hobinya apa, ya itu kesenangannya betul apa. Pak. Jadi tapi diarahkan ke hal-hal yang baik. Betul. Itu saya lihat bagus lah. Ya, mungkin yang dirasakan oleh Pak saya sendiri gitu. Iya itu. Gitu. Pagi. Padahal belum tahu yang baru. Pagi itu Papa Yogi. Nanti kalau saya bilang pagi Papa Yogi, coba tes pagi. Itu. Ini dari tadi soalnya Pak Muda ngomong pagi mulu. Ingetin. Nah ya tadi Pak sekilas kita bahas Ahmadiyah. Nah kita juga mau bahas komen-komen memang yang ada masuk di Ahmadiyah di season 1. Kita review lah satu baik secara yang benar-benar baik maupun yang saya bilang bukan kurang baik, tapi itu masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beliau-beliau yang komen di kita tidak tahu. Nah itu yang harus kita luruskan gitu kan. Betul. Kayak gitu. Mau ditampilin apa doa ini? Ada nih Pak dari gadis desa. Wais. Ini langsung yang head comment apa yang good comment dulu? Semua yang komen. Wah. Tapi ada yang good comment kan? Kita ada good comment ada. Iya, good commentnya nggak ditampilin. Yang kita mau review adalah yang head comment aja. Oke. Yang good comment berarti sobat Muslim bisa lihat langsung aja ya di komen-komen. Nah, Oke, baik. Yang kita mau bahas berarti yang bukan head comment ya. Kita jangan nyebut head comment lah. Ini masukan, kritik, motivasi. ya, motivasi lah.
konsep podcastnya niru banget Deddy Kobuser. Mana hostnya nggak banget? Wow. Hai gadis desa. Kamu ngeliatnya di kamera. Coba kamu datang langsung ngeliat saya, pasti aja jauh lebih beda. Lebih jelek kan aslinya memang. Segini mah udah mending. Ya sebenarnya kalau masalah belum. Yang tadi balik lagi tolong. Nah, sebelumnya bukannya kita niru Deddy Kobuser, bukan. Memang kita niru, cuma ya benar kita apa namanya? Kalau bagus ya kan. Iya, kalau bagus kan kenapa enggak? Cuma memang ada yang kita tambah dengan konsep yang agak berbeda, bukan dalam artian kita plek ketiplek ngejiplak, memodifikasi lah gitu. Karena kan konsep podcast pasti kayak gini, Pak. Ya kan, mau bilang kayak aku semua sama konsep podcast pasti kayak begini gitu. Itu nggak apa-apa, itu saya aja yang jawab karena ini langsung ke arah saya. Next dari Andi Tarachel, bukan kamu ya? Oh bukan. Bagaimana sih kita sebagai anak Gen Z atau milenial untuk menghadapi era modern zaman sekarang yang dimana semua berpikir secara terbuka. Lalu bagaimana cara pandang menurut agama Islam sendiri terkait zaman sekarang yang sudah banyak berubah dari pola pikir akhlak. Nah, siapa yang mau jawab? Ya, Pak. Siap. Kalau akhlak itu kan budi pekerti ya. Ya. Budi pekerti, tingkah laku, salah satunya mungkin yang disampaikan oleh pemirsa ini yang komen ya, memang bagus gitu. Jadi untuk menggugah para anak-anak muda, ya tentunya dengan kemajuan teknologi, apalagi sekarang ada gadget dan sebagainya. Salah satu untuk menurut agama Islam sendiri terkait zaman sekarang yang sudah banyak berubah dari pikir politik, akhlak, dan salah satunya adalah mindsetnya diri sendiri. Jadi yang merubah itu dirinya sendiri, diarahkan tadi yang disampaikan oleh Papa Yogi, gitu ya, bahwa di keluarganya pun ada tarbiyat, ada pembinaan. Tapi tentunya di sini ma'asodikin. Ma'asodikin tuh Pak. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Iya. Yang baik. Nah, ini yang salah Biar satu. ketularan. Biar ketular, biar ada. Kalau misalkan kalau pakai parfum itu kan nanti kalau dekat dengan yang pakai parfum walaupun tidak pakai jadi wangi. Berarti saya dekat sama mereka bau. Itu yang salah satu mungkin yang perlu disikapi dengan zaman sekarang ini adalah salah satunya sebagaimana perintah Allah melalui Rasulullah SAW, kunu ma'asodikin, bergaullah menjadi orang yang baik. Iya. Itu aja bisa cemari, betul. menulari kepada pihak yang lain. Oke, baik. Tambahannya apa, Pak? Kalau menurut saya sih ya yang namanya agama dari awal sampai saat ini juga tentu sama konsepnya gitu ya. Tidak ada yang justru malah agama ini mengikuti perkembangan zaman gitu, perkembangan zaman. Tinggal pikiran kitanya saja jangan terlalu kaku dengan agama gitu. Kalau kita berbicara fikih, hukum, sudah otomatis hukumnya sudah tidak bisa ditolerir gitu ya. Kalau A ya A, B ya B. Tapi kalau kita berbicara cara pandang gitu kan, misalnya tadi di sini kan pola pikir, bagaimana akhlak gitu ya, itu ya berkembang sesuai dengan zaman gitu ya. Tetapi karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, tentu konsep Islam ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan zamannya gitu. Seperti itu. Saya agak sedikit nyambung mengenai zaman atau waktu. Kan Allah Ta'ala pun sudah mengutarakan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir wal asri, demi masa. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan zaman atau waktu. Innal insana lafil husrin. Sesungguhnya manusia itu selalu merugi. Merugi dari sisi apa? Dengan kemajuan teknologi, perkembangan itu sebetulnya kalau kita ingat kepada zaman waktu, ini akan mengarahkan kepada kemunduran. Innal insana lafil husrin, sesungguhnya manusia selalu merugi. Tapi Allah, keterangan selanjutnya, ilal ladzina amanu. Kecuali bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah ini yang harus dijadikan sebagai tarbiyah buat anak-anak muda. Keimanan dan amal soleh itu harus dipupuk dari sejak dini. Walaupun kesenangan anak-anak itu kan berbeda sekarang. Salah satu contoh mohon maaf ya, senang musik-musikan, gitar, teman dengan yang lain. Tapi kata Allah, ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat, saling menasihat dalam ketakwaan dan juga kesabaran. Saya yakin pasti bergaul kemanapun,
kalau dari sisi ini ketentuan Allah Taala, saya yakin dia anak-anak muda yang modern. Iya, Itu salah satunya mungkin tadi sampaikan Betul, bahwa betul. agama itu tidak ada perubahan sebetulnya. Setuju. Baik, aduh, ini luar biasa. Saya jet lag Pak, baru syuting langsung di. Baik, oh katanya Pak Mufda agak maju Pak duduknya Pak. Nah, iya. Saya agak seorangnya santai-santai terus. Benar-benar sersan, serius tapi santai. Iya. Oke, next ini ada MT Suparman. Terkesan laib lahau lagau bukan nasihat tausiah seperti semestinya agama entertainment. bukan maksudnya bingung juga jawab kan. Ya itu coba Pak Adian deh yang jawab deh nggak. Ya sebenarnya kan yang namanya suatu nasihat itu tidak harus melulu dengan membaca dalil-dalil gitu ya, penyampaian ayat suci Al-Quran. Tapi toh pada kenyataannya kita ngobrol di sini juga kan kita berbicara dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah gitu kan. Artinya oke lah ada entertainmentnya sedikit gitu ya. Tapi tetap kalau kita simak ya dari awal sampai akhir apa yang dibicarakan pasti ada poin-poinnya lah yang saya kira bisa diambil hikmahnya gitu, seperti itu. Karena memang konsep berdirinya Ahmadiyah ini juga dari awal Pak ya, kita memang membuat yang channel kekinian, tidak terlalu sersan tadi yang Bapak bilang gitu. Karena kalau mau tetap banyak menimba ilmu dengan serius, dengan kata lain rohaninya dapat banget, ada channelnya itu MTA gitu. Betul. Itu MTA ada, khusus itu benar. Nah kalau kita memang ini sambil ngobrol santai, karena gini saya waktu itu pernah yang tadi saya bilang di kait majelis, sampai memang udah connect aja sekarang sebenarnya nggak perlu datang di masjid terus ada narsumnya, nggak perlu, hanya sekedar ngobrol itu udah connect sebenarnya gitu. Jadi nggak yang terlalu formal banget juga gitu. Nah itu yang mau saya buat juga di sini. Tapi gitu. dari yang saya simak dari MT Suparman ini sebetulnya memang mengarahkan kepada apa yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita adalah santai, lago artinya lago itu sesuatu yang terlalu fokus, sia-sia lah ya gitu. Tapi sia-sia yang nasihatnya tausiah. Iya. Nah ini semestinya kan agama, tapi tentunya kita kan entertainment. Iya. Pagi, seperti Jogi, Ali atau tadi apa namanya Sersan. Nah itu salah satunya yang mungkin beliau mengingatkan ke kita. Itu sebetulnya komen bagus juga. Komen Pak. bagus. Gitu ya, salah satunya itu. Tapi ya tadi balik lagi Pak MT Suparman ya gitu. Karena saya juga bukan nggak mungkin, karena konsep yang kita buat memang dari awal ini adalah membuat channel yang memang kekinian gitu Pak, yang memang masuk ke ranah semua ranah gitu. Untuk anak-anak muda. Tapi kan sekarang kan podcast banyak. Betul. Milih lah mana yang suka gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya di sini di podcast Ahmadiyah, wah kurang agamis banget ya, MTA lah. Nah itu benar, kita arahin ke MTA. Nah Bapak MT Suparman nih ya, Bapak nonton MTA. Itu ada di situ Pak, rohani semua isinya. Pasti itu isinya daging semua Pak. Gitu. Oke, next. Dari Rustaman Ridwan 8046. Kata Mubalik Ahmadiyah, Gulam Ahmad adalah mujadid. Faktanya jemaat Ahmadiyah yang jumlahnya puluhan juta dibodohin dengan pelajaran SMP saja. Manut baca selengkapnya nih gimana nih? Bawahnya. Nggak kepencet. Oh nggak kepencet coba. Nggak gitu. Gimana maksudnya? Oh nggak kepencet. Oh harus dia. Ada nggak ininya? Terusannya? Ya paling cuma cukup sampai sini yang mau dibahas. Oke, jadi titik-titik aja. Ahmadiyah jumlahnya puluhan juta dibodohin dengan pelajaran SMP saja pada manut. Nah itu gimana jawabannya? Ya kembali lagi sih ke tadi kan mindsetnya gitu ya, diri kita sendiri. Kalau melihat sesuatu didasarinya sudah tidak suka, sudah tidak senang, sudah tidak respect, ya selamanya akan seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau coba sedikitlah membuka hatinya Kang Rustam ini, cobalah gitu kan, buka hatinya, lihat sisi positifnya dari jemaat Ahmadiyah itu seperti apa gitu kan. Mujadid itu bukan keinginan orang Ahmadiyah sebenarnya, itu kan keinginan Allah Ta'ala, hadiah Allah Ta'ala untuk
orang-orang Islam di akhir zaman ini gitu kan. Dan itu juga sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW gitu. Tinggal ya kembali lagi kita mau taat sama siapa sih sekarang gitu. Ya. Mau taat sama diri kita sendiri atau mau taat sama Allah Ta'ala dan Rasulullah gitu. Yang menubuatkan bahwa mujadid ini memang akan datang seperti itu. Menjadi itu apa sih Pak? Jadi gini, Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu beliau bersabda, Inna Allah yab'asa lihadil ummah. Semuanya Allah Ta'ala mengutus setiap 100 tahun seorang mujadid. Nah kebetulan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang kita imani, beliau mendakwakan diri ketika di abad ke-14. Gitu ya, sesuai dengan dinubuatkan, dan bahkan beliau mengaku sebagai Imam Mahdi ya, sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah salah satu kenapa dibodohi bukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang membodohi, naudzubillah min dzalik, tapi ini pernyataan baginda. Bahwa setiap 100 tahun ada mujadid. Apakah ada di abad 14 yang mengaku sebagai mujadid? Kan itu salah satunya. Sedangkan yang untuk memelihara agama itu kan harus agama Islam oke lah, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, agama yang sempurna. Tapi kan salah satu agama itu seibarat seperti rumah. Rumah yang mewah. Tapi kalau rumah mewah itu ditinggal, tidak ada perawatan, saya yakin rumah itu akan jadi hancur ketika ditinggalkan. Nah, mujadid itu setiap abad ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke beliau mengaku di zaman abad ke-14, salah satunya merawat agama ini. Jadi artinya mujadid itu adalah seorang pembaharu. Artinya itu mujadid itu pembaharu, menyembaharukan. Salah satu tadi Ahmadi ini kan tujuan membaharu, membaharu gaya penyampaian rohani, tapi dengan gaya kekinian. Itu salah satunya. Di zaman abad ke-14 pun apa? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah abad kekinian juga. Itu salah satunya. Lagi yang tadi berarti kita sah-sah aja buat podcast kekinian. Pembaharu kita. Gitu ya. Nah, sesuai zaman. Kalau mengutip sabda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri, beliau itu ya seibarat tukang kebun. Yang punya kebunnya Rasulullah, itu ya. Yang punya kebun Rasulullah, beliau itu hanya merawat kebun dari tanaman-tanaman yang bisa mengganggu kebun tanaman Rasulullah itu, supaya misalnya dari rumputnya gitu ya. Nah, beliau itu sebagai tukang kebun saja gitu ya. Merawat lah ya. Jadi mujadid itu ya sebagai perawat saja. Oke, tahan Pak, masih banyak nih. Next. Wih, terus harus taman kayak nonton terus ya. Kata membalik sama dia, Ghulam Ahmad juga seorang bukannya memperbarui, malah berbohong, yaitu mengaku menyaksikan gerhana bulan pada awal Ramadan. Teman SMP saja akan mengerti bahwa gerhana seperti itu mustahil terjadi. Mari kalau ada jebakan kebohongan membalik sama dia. Wah, luar biasa. Tahan, Paris, tahan. Jebakan Batman ya. Silakan Pak, siapa yang mau jawab nih, saya bebas aja lah ini. Ya. Ini juga lagi-lagi ya, kita tidak mengada-ngada ya, tetapi ini menjadi suatu pelajaran ataupun saksi sejarah ya, bahwa yang namanya gerhana itu kan bukan settingan gitu ya. Kan kalau kita ya tadilah kata Kang Rustam ini kan pelajaran SMP gitu ya. Kan bagaimana perputaran bulan, matahari, rotasi gitu seperti itu. Saya kira tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Tentu ini sudah menjadi suatu ketentuan di mana ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu mengaku atau mendakwakan diri sebagai seorang mujadid dan Imam Mahdi, kemudian muncullah gerhana yang mana yang diutarakan oleh Rasulullah SAW itu kan adalah gerhana bulan terlebih dahulu, baru setelah itu gerhana matahari. Nah, awal bulan itu biasanya kan kalau bulan terjadinya gerhana itu tanggal 13, 14, 15 biasanya di bulan purnama lah gitu ya. Begitu juga matahari di tanggal 28, 29, 30 di bulan Masehi ya tentunya. Nah, gerhana itu juga terjadi gerhana bulan di awal Ramadan tepat pada tanggal 13. Kemudian gerhana matahari, gerhana bulan ya, gerhana mataharinya tanggal 2, tanggal 28 di pertengahan gitu ya. Nah, dan yang namanya terjadi dua gerhana dalam seminggu sering banyak, tetapi biasanya tanggal 14 gitu ya gerhana bulannya, tidak mesti di awal gitu, seperti itu. Jadi saya tambahkan ya. Jadi kebetulan kalau masalah gerhana bulan dan gerhana matahari secara penelitian bahwa dalam satu tahun itu 2 atau 3 kali
terjadi gitu ya. Nah, salah satunya itu yang secara keilmuan. Jadi memang di sekolah itu diajarkan. Tetapi kan ini Nabi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pernah berdusta dan berbohong, gitu ya. Artinya bukan seorang mubaliknya, bukan seorang Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu dasarnya dari sabda beliau. Kalau seandainya mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad membohongi anak-anak muda, ratusan jutaan orang, berarti kita menyandarkan membohongi Rasulullah kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, Inna limahdi inayatain. Sesungguhnya bagi Mahdi kami, kata Nabi, ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi. Gitu, munduhal kisamawati wal ar, watang kasipul komar, bahwa terjadi gerhana bulan di awal. Gerhana bulan di awal itu tanggal 13, 14, 15 gitu. Dan gerhana matahari di tanggal 27, 28, 29. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Mubalik Dian di tanggal gerhana bulan di awal, di tanggal 13 gerhana matahari di pertengahan di tanggal 28. Ini pendakwaan beliau setelah mendakwakan. Jadi tahun 1891 beliau mendakwakan sebagai Imam Mahdi. Lalu kalau seandainya beliau Imam Mahdi yang benar sesuai dengan sabda Nabi, ternyata gerhana bulan itu terjadi ketika di tahun 1894. 3 tahun setelah beliau mendakwakan sebagai Imam Mahdi. Inilah yang membuktikan bahwa beliau dibenarkan oleh alam juga. Ini salah satunya kenapa kita bukan membohongi, kita bukan menjebak ya, menjebak Batman, penjebakan Batman bukan. Justru kalau seandainya jebakan Batman ini berarti kepada Rasulullah dong. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Imam Mahdi yang disebutkan oleh beliau adalah harus dipenuhi dengan 2 tanda alam itu. Silakan di Google, di Abah Google dicari. Atau sebenarnya gini sih Pak Rustaman Ridwan, Bapak bisa ke Masjid Bogor ketemu dengan Pak Abdul Rahim ya, untuk berkonsultasi atau ngobrol-ngobrol lah ya, discuss lah ya gitu. Karena menurut saya yang bohong itu malah Dul Sumbang. Karena Dul Sumbang bilang kalau bulan bisa ngomong, itu yang bohong. Lumayan tipis. Ini masih lagi atau gimana? Next, masih next. Oke. Wih, banyak. Sebelumnya. Ini udah tadi. Ini udah tadi. Oke, dari Yati Nur Hayatib 702. Bagus sekali Oh, ini good comment ini. Bagus sekali materi kali ini, keadaan yang benar adanya pada Hudam. Ada yang mungkin Hudamnya karena dulu tidak aktif, ketika gairah ingin aktif dia menemukan jati dirinya sebagai Hudam. Ingin ada tempat sharing namun mungkin tidak atau belum menemukan teman. Ada Hudam yang tidak terlihat namun memiliki pemikiran baik. Wah, gua tuh. Memiliki potensi dan pengetahuan yang mungkin berguna untuk Hudam lainnya. Sayangnya tidak menemukan saluran dengan alasan satu sama lain. Setuju. Misalnya ada rasa minder karena mungkin dulu tidak aktif sehingga tidak dikenal, malu kalau ditanya siapa ya, dari mana, atau pribadi yang introvert. Memang ada yang tidak mudah untuk beberapa orang melangkah, datang, mengenalkan diri, harus ada yang menjembatani. Ada yang mau mengenali dan mencari. Semoga Hudam yang aktif dari segala tingkatan bisa saling menelusuri, menggali dan menjembatani untuk mengangkat Hudam-Hudam yang belum terangkat, sehingga satu Hudam naik maka Hudam yang lain pun akan naik. Amin. Sudah diaminin kan? Amin. Insya Allah naik lah. Tadi sudah diaminkan kan? Ya. Yang penting ketika dapat karunia harus diterima. Kan tadi kan ini bagus sekali nih komennya gitu kan. Tadi udah diaminkan kan? Kita bisa next. Tapi ini saya setuju Pak. Maksudnya yang tadi saya bilang juga ya ke Bapak. Ya tadi udah di awal sama Papa Yogi. Iya gitu Pak. Karena Hudam-Hudam yang gini memang harus kita gali potensinya Pak. Karena banyak orang-orang yang pemetaannya itu aja. Padahal betul. Ada orang yang memang dia bisa gitu. Cuma kita kurang mendekatinya aja. Iya, gitu. Setuju. Next. Habis. Oke, baik. Sudah habis ternyata. Apa ini? Oke, Pak. Aduh, biasa nih, mohon maaf. Kita ada di games. Tajong. Kamu payahin. Iya. Kita Tajong. Kayaknya
Kayaknya udah ada anak kayak beda ini kayaknya. Kayaknya udah lama gak syuting ini. Bulan, Pak. Ini saya udah di black, Pak. Nah, jadi udah, waduh. Ada sedikit kekurangan ya. Iya. Kelupaan maksudnya. Kelupaan benar. Kita tadi games makanya pada diem ya. Oke, kita ada games Tajong. Nah, Bapak dan Bapak ya dimunculin tadi baru mau dikasih tahu Pak, ini gamesnya beda loh Pak, ini ada bagus. Udah gini udah dari udah begini Pak, ini sekarang gamesnya agak Berbeda ya? modern Pak. Oh, beda ya? Beda dong. Putarannya lain ya. Tapi putarannya Koper mana arah koper? haru jam. Biasanya kalau naik ke kaji belakang haru Buat jam yang kedua aja ya, ke koper. kiri biasanya. Iya Pak. Nah ini alhamdulillah Pak. Ini TV touchscreen. Masya Allah. Yang muter Pak Dian ya. Ayo, Pak. Coba. 1, 2, 3. Nah, Bapak kayak gak percaya. Pak Joey kayak gak percaya. Hilangin gak percaya. Luar biasa tuh. 3. Oke, pertanyaan nomor 3 ya. Saya gak akan ngomong pilih ini apa pilih ini 2 juta. Nah, udah ada ini sekarang. Ya nanti ke kantong aja. Udah ada ini. Oke, baik. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Selama kertas yang di atas. Oh, yang mana nih? Nomor 3. Kan yang paling depan ini ya, yang paling depan ini. Oke. Tapi ini emang pertanyaan ini buat Pak. Ini pertanyaan adalah selama proses syuting selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira tantangan terbesar itu apa? Hah? Oh, yang bacanya narsum. Buat jawaban buat saya gitu. Apa gimana ini? Ini kurang briefing ini gue sih jadinya. Ya silakan. Ya. Ya. Udahlah. Kita nanyanya kita yang ke satu aja nih. Ini berarti ini yang baca ya Allah. Saya yang tanya ya. Gak ada briefing guys. Tadi nomor Kemarin 3, soalnya ya. ceritanya buat narsum. Baik Pak Oke. Pak Mama Yogi. Ya, oke. Pak Yogi. Baik Pak, saya udah Mama Yogi. Baik Kak, ya namanya juga. Jadi gini Pak, episode pertama selalu akan ada hal-hal seperti ini. Udahlah. Pertanyaan ya. Oke, siap Pak. Harus dijawab. Siap. Nggak boleh besok, harus sekarang. Harus sekarang, oke. Selama proses syuting, Ya. sebelum ada tantangan yang harus dihadapi, Ya. kira-kira tantangan terbesar itu apa yang dari menurut Pak Pai? Tantangan terbesar itu adalah saya tidak pernah membaca apa yang sudah dibuat kreatif Pak. Jujur itu. Jujur, saya karena banyak Pak, males bacanya. Jadi makanya kreatif selalu saya suruh buat yang nulis di whiteboard itu Pak gitu. Di konsep dulu. Konsepnya sama cari materi-materinya memang ya saya nyuruh aja supaya nyari materinya agak inilah gitu. Gitu aja sih. Next ya. Iya, next. Pak saya yang puter atau apa Ya. Pak Dian? Saya tuh Bapak berarti yang yang puter. muter. Enggak, saya aja. Kan itu pertanyaan buat saya. Gimana sih nggak briefing, malu deh. Set. Nah, gitu. Masya Allah ya Karim. Ini kemajuan modern ya. Iya, Pak. Nah, Nomor 5. nomor 5. Baik. Coba Pak Dian. Ya silakan. Pak Dian Ya. coba. Pada season kedua ini apa yang menjadi lebih apa nih? Apa? Tulisannya emang gitu. Apa sih yang Itu menjadi- kendala saya yang emang. menjadi lebih berbeda dari season yang 2. pertama? Iya. Oke, season 2 yang menjadi berbeda tadi Pak. Ada yang namanya asbak. Asbak itu asal tebak. Nah, terus ya kita mau ngangkat tentang sebenarnya lebih enggak jemaatnya tetap ada Pak, tapi kita akan ngangkat yang lebih dari jemaatnya aja, ada secara generalnya, bahkan dari medis pun ada gitu. Kita akan nanti coba mendatangkan tadi Ikatan Dokter Ahmadiyah atau AMA, Iya, gitu, iya. atau HF dan yang lainnya gitu. Wah, hujan di luar gitu. Gitu aja sih Pak yang lebih, dan akan menggabungkan dengan Ristanata gitu. Bagus lah, Gitu. lebih bervariasi. Ya, nanti siap-siap Pak nih. Ada namanya kita ini acara podcast gabung dengan Ristanata. Mungkin Alhamdulillah. antara Bapak dan Bapak ini bisa jadi. Jangan dibocorkan dulu dong. Oh, iya. Jangan bocorin deh. Oh, sepil tipis-tipis. Ini yang bisa dibocorin. Iya. Spill tipis deh.
Spill tipis-tipis. Kan cuma ngasih tahu hostnya bisa jadi Pak Mubda atau Pak Dian. Spill tipis-tipis. Gitu. Nah tadi sebenarnya saya lihat di sini kalau bohong demi kebaikan tuh boleh apa enggak? Pertanyaannya ada situ ya. Nah kenapa saya tanya gitu? Ini kan bohong nih sebenarnya. Tapi kan demi kebaikan aja supaya lucu. Ini nggak touchscreen Pak. Karena takutnya Pak Mubda percaya. Ya, pada dasarnya kan sersan. Sersan, serius tapi santai, betul, baik. Oke. Wah ini kayak di luar ini ya beledak ya. Baik, nggak kondusif. Baik, sebelum kita sudahi Pak Dian dan Pak Joing, alhamdulillah season pertama sudah kita bahas tadi mengenai ya sedikit apa itu klarifikasi yang sebenarnya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai Ahmadiyah dan kita di season terakhir di segmen terakhir seperti biasa ada buku yang kita bisa share ke masyarakat luas. Ini dari Al-Wasiat Pak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud. Buku Al-Wasiat ini sangat penting untuk ditelaah, direnungkan, diramalkan seluruh anggota karena jika hanya mengaku baiat saja tanpa mentaati ajaran dan anjuran Hazrat Masih Maud maka ikrar baiat itu tidak ada faedahnya. Sedikit Pak yang bisa disampaikan dari buku Al-Wasiat, semenit lah. Pada dasarnya dari buku tulisan beliau ini kan di akhir-akhir hayat beliau mendapatkan kasyaf dan ru'yah melihat ada salah satu pekuburan yang diistimewakan. Salah satunya adalah yang sekarang terjadi adalah pekuburan Bahistik Makbarat. Itu kan hanya sarana yang untuk menarik orang-orang dari sifat rajilah ke sifat fadilah. Salah satunya adalah membedakan antara orang yang beriman dan munafik. Jadi orang yang beral-wasiat itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah sepenuhnya untuk Allah Ta'ala. Nah di sini digambarkan kataballahu laglibana ana wa rasuli. Aku dan aku maksudnya Allah dan para utusanku akan mendapatkan kemenangan. Dari orang-orang yang beral-wasiat ini adalah dihususkan menghadiahkan mereka-mereka yang betul-betul berkorban di jalan Allah Ta'ala. Baik. Gitu ya. Ini salah satunya beliau menulis yang buat pemirsa yang ingin tahu bahwa Al-Wasiat ini adalah wasiat terakhir beliau untuk dijadikan orang-orang yang tadinya hanya pengorbanan biasa 1/16 didorong kepada apa yang dilakukan oleh Pak Hazrat Abu Bakar yang sepenuhnya dikorbankan di jalan Allah. Nah, ini salah satu. Jazakumullah Pak. Mungkin banyak silakan dibaca. Saya agak tidak konsen karena kru saya baru datang dan membawa orang baru, lumayan lah. Pak sambil saya ngomong untuk segmen pertama, kita yang beda tadi Pak ada lagi, kita ini akan mengangkat setiap episode ini UMKM yang ada baik di Sindang Barat atau pokoknya Jawa Barat atau di luar Jawa Barat kita akan angkat UMKM-nya. Kalau ada yang daftar bisa ya. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Nah, ini salah satunya adalah UMKM dari Sindang Barang. Nah, ini namanya baru lokal ya? Lokal. Belum dari Sumatera. Belum. Ini namanya Uli Pak Amin. Bener nggak? Nah, Uli Pak Amin. Nah, ini Uli Pak Amin. Ini rasanya enak banget, harganya juga minimalis. Nanti kalau mau pesan by apa? By WA. By WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya ada di sini nih, WhatsApp-nya. Nah, ini nanti bisa kontak aja. Banyak ya, ada puyem juga ya. Biasanya ada ketan juga, ketan apa sih? Ya pokoknya di bawah lah ada untuk menu-menunya adalah. Nah, ini salah satu. Pak, boleh dicoba dong biar rasanya. Saya rasakan ya. Boleh. Buatan Pak Amin. Ya, saya juga mau Pak. Namanya sudah Amin, kabulkan. Nah, gitu. Boleh di kamera Pak kita rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicicipi nih pemirsa. Kalau mau pesen ke Pak Amin. Bener Pak. Sambil sama teh ya, pagi-pagi Pak enak atau malam hujan-hujan. Nah, gitu. Pas seperti ini musim. Bener Pak, gitu. Baik. Saya sambil tutup ya Pak ya. Bapak silakan sambil menikmati. Baik, sobat muslim, bentar. Bro, telan. Enak sekali Mas. Enak banget. Kalau nggak dihabisin sayang. Ada tisu? Gak ada. Oke. Sengsara banget. Ini buat kita. Oke, berarti kita kasih buat narsum. Ya, silakan Pak Dian dan Pak siapa? Pak. Ini asli nih pemirsa. Bukan bohong ini saya bawa nih. Asli. Nanti dicobain aja Pak ya. Cobain di rumah. Baik, sobat muslim. Di segmen terakhir jangan lupa selalu nonton channelnya Ahmedia. Ada di IG kita ahmedia.id.
Tidak lupa juga saya akan mempromosikan IG Ristanata Jabar 02 itu ada. Bagi kalian yang ingin mencari jodoh silakan searching di IG Ristanata Jabar 2. Nanti bisa daftar di situ. Nanti akan ada admin. Nah, kalian juga bisa konsultasi sama adminnya di sana gitu untuk mencari kriteria yang kalian inginkan gitu. Mau konsultasi, mau cari jodoh itu bisa. Jadi nggak melulu harus nikah juga. Tapi yang lebih baik ya cepet-cepet nikah lah. Ya kan Pak? Pasti gitu kan. Betul. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Ahmedia Production, like, comment, and subscribe ya gitu. Ini baru episode pertama, ada lagi episode selanjutnya. Pokoknya saya jamin untuk sobat Muslim, Ahmedia untuk season kedua ini akan sangat berbeda. Nah gitu. Ya ini mungkin episode pertama kan waktu itu juga episode pertama tiba-tiba alih gitu kan. Nah nanti mungkin ada surprise selanjutnya. Ini sersan. Nah, jadi ditunggu aja apa gebrakan-gebrakan baru dari kami. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi ya buat sobat Muslim terjawab. Ya, kalau memang tidak ada yang kurang atau ada yang masih belum jelas, boleh komen lagi ke kita atau DM langsung ke IG supaya kita sampaikan ke Pak Mubalik ya, ke Pak Dian atau ke Pak Abdurrahim gitu. Atau silakan boleh berkunjung langsung ke Sindang Barang Masjid Mubarak atau ke Bogor langsung untuk berdiskusi ya. Ada 400 titik lebih lah. Nah, 400 titik lebih lah ya di Indonesia. Silakan. Kita open kok gitu. Dan mudah-mudahan media akan terus menjadi channel YouTube khususnya untuk anak-anak muda yang ingin mencari tahu tentang baik itu agama secara general, baik itu tentang Jemaat Ahmadiyah atau cara penghormatan di dalam Ahmadiyah gitu. Baik sobat Muslim, itulah dari kita. Jangan lupa tonton terus. Salim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salpok dengan ini disimpan di atas meja. Saya nggak ada tisu Pak tadi.